apa sih prinsip-prinsip dari kausan itu? Nah, Pak, topik ini meliputi jenis-jenis kausan, Pak. Ada yang tahu kata? Ada yang jenis-jenis kausan dan kondisi yang menyebabkannya. Yang kedua adalah kondisi lingkungan yang menyebabkan kausan. Jadi Bapak diajarkan untuk menganalisa ya kausan sehingga Bapak bisa tahu bagaimana kondisi-kondisi lingkungan tertentu yang mengakibatkannya terjadinya kausan. Dan ini yang tiga adalah tanda pengenal tipe kausan, Pak. Lebih tidak lagi ya. Jadi saya dulu waktu kuliah itu ambil tesis itu, Pak. Tesis itu tentang analisa oksigenasi diferensial terpusat yang sudah saya hanya cerita Pak ya. Jadi saya ngambil itu. Jadi kenapa sih oksigenasi diferensial sering kritik? Bahkan ada efek. Jadi pas dianalisa ternyata dimensi itu terlalu kecil bebasnya. Jadi akhirnya saya dengan Ipeko dulu itu berdiskusi, akhirnya kirimkan laporan ke keterpilihan. Oke. Ini kayak ada 7 jenis ya, jenis kerusakan ya atau kausan ya pada semua material. Yang pertama adalah abrasif, yang kedua adalah adhesif, yang ketiga adalah corrosion, erosion, aplikasi corrosion, konteks stress fatigue, dan creeping corrosion. Jadi masing-masing jenis kausan tersebut memiliki tampilan dan karakteristik yang berbeda-beda, Pak, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan tertentu ya. Oleh karena itu, mengenai jenis kausan secara spesifik akan membantu Bapak sekalian untuk mengidentifikasi Pak apa yang menjadi penyebabnya tersebut ya. Yang pertama, silakan dibaca Pak Aprino, Pak. Kausan abrasif. Kausan abrasif terjadi jika terdapat partikel-partikel keras yang berukuran lebih besar dari ketebalan gunung lumas di antara dua permukaan yang bergerak. Permukaan yang lebih lunak terpotong meninggalkan goresan yang dalam dan menghasilkan gerak-gerak. Permukaan yang keras tidak akan mudah terpotong sehingga permukaan lunak seperti permukaan lunak, tetapi menimbulkan panas yang lebih banyak karena partikel keras bergeser terhadap permukaan keras yang lain. Dengan memberikan suplai pelumasan yang baik, panas yang dihasilkan akan dipindahkan berkurang sehingga hanya sedikit panas yang timbul pada permukaan komponen. Ketika kausan abrasif semakin berkembang dan permukaan menjadi kasar, hal ini dapat menimbulkan kontak antara dua permukaan yang saling bergerak dan menghasilkan panas lebih banyak yang tidak terbawa oleh sistem lubrikasi. Kondisi ini dapat menimbulkan adhesive wear. Partikel adhesif dapat berupa tatal baja, pasir, belahan aluminium, cat, kotoran, atau material asing lainnya. Oke, abrasif wear. Jadi kalau untuk gambaran itu abrasif wear itu adalah faktornya dari eksternal. Contohnya kayak wood spinner itu kan sering spread. Jadi tanah, batu, pasir itu masuk ke dalam sistem sehingga menyebabkan namanya abrasif wear. Kalau dibilang partikel dari keras, partikel dari luar ya. Kalau di sini bahasanya adalah partikel keras ya, yang bergesekan dengan permukaan dan soil. Tetapi menimbulkan panas yang lebih banyak karena partikel keras bergesekan dengan permukaan keras. Jadi salah satunya tertangkap. Oke, terus yang kedua, ini kayak gambar-gambarnya. Ini mungkin ada partikel dari luar, partikel dari luar masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam bergesekan dengan dia juga bisa ya, dia dari apa? Habis itu yang kedua, Pak Badrul banyak Pak. Kausan adhesif terjadi bila maka permukaan dari dua material atau lebih terjadi bila maka permukaan dari dua material atau lebih mengakibatkan adanya gesekan atau friksen satu sama lainnya.
Hubungan yang bergerak ini mereka terhadap permukaan tanpa sampai titik gembur atau meleleh, kehilangan kekuatan dan bahkan menyebabkan permukaan menempel sama lain. Oke. Jadi kalau ada seperti Pak, dua material yang satu bergesekan, material itu sendiri ya. Jadi di luar dari S sama lain. Contohnya kayak ini Pak. Ini kan ada bearing itu. Dia presisi jadi menyimpangkan ya. Itu kita pada dulu. Karena apa Pak? Sehingga menyebabkan temperatur ini Pak. Temperatur ini kenaikan temperatur tinggi sampai di kilometer. Sampai ini ada piston ya, spindle dengan teknik sap juga bisa, piston juga bisa, punya mesin Pak, mesin. Terus yang ketiga, Pak ini Pak, corrosion adalah proses alami atau kimia yang menyebabkan perubahan logam murni atau besi menjadi zat yang tidak diinginkan saat bereaksi dengan zat seperti air atau udara atau oksigen. Reaksi ini menyebabkan kerusakan dan disintegrasi logam, mulai dari bagian logam yang terpapar, lingkungan, dan menyebar ke seluruh bagian logam. Jenis-jenis korosi meliputi 1. Korosi umum, di mana suatu metal bertemu dengan larutan elektrolit korosi terjadi pada permukaan yang terbuka. 2. Korosi galvanis, di mana dua metal yang berbeda berada dalam larutan elektrolit. 3. Temperatur yang tinggi, di mana permukaan metal yang panas terbuka terhadap udara dan terjadi oksidasi. Oke, jadi korosi ini adalah ya perubahan kimia ya pada suatu material tersebut. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau ada pernah nggak Pak lihat siapa yang sering ke Semayang Pak? Semayang, sering ya? Ya. Kan Bapak kan lihat jembatan tuh ya, ada yang terendam air sama yang tidak. Mana yang lebih korosif Pak? Yang terendam air atau yang tidak terendam air? Yang tidak terendam air. Yang tidak. Kenapa Pak? Karena dia terkena tiga unsur. Karena ada udara, ada air, sama panas ya. Jadi nilainya Fe itu ini besi Pak. Fe besi, O ini adalah oksigen. Fe ini nilainya kurang panas karena kapan? Nanti Bapak lihat di tabel unsur senyawa. O ini adalah oksigen itu nilainya 2. Atau mungkin ada yang mau coba lihat tabel unsur senyawa berapa? Jadi air laut itu Pak disebut juga dengan elektrolit Pak. Elektrolit. Jadi ada juga ya, harus diingat ya, korosi umum, korosi galvanis, dan temperatur tinggi ya. Tabel senyawa, nilainya itu Pak. Kalau tabel senyawa nilainya Fe berapa? Fe ya 26. Oh, tabel senyawa. Nah,
nilainya sedikit ya, sudah benar. Dapat ya? Oh, dapat ya? Berarti lebih tinggi ya posisi ya daripada posisi ya. Ini kan teman-teman ya, rantai ya, rantai kapal, gear, yang khusus juga ya. Ini steering pump, DC, ini conduit, ini gear juga Pak. Bagaimana sih Pak cara-caranya Pak untuk melindungi dari korupsi? Yang pertama Pak, hindari kontak dengan air laut Pak, air laut atau air asam ya kalau nggak salah. Terus yang kedua, hindari arus listrik antara metal dan elektronik. Yang ketiga, cat atau lapisi permukaan metal dengan pelumasan. Nah, ini Pak, besi itu ya. Yang keempat adalah penggunaan anoda yang dikorbankan secara fisik. Dan kelima, membuat anoda untuk positif yang lebih besar dibandingkan anoda dan seterusnya. Jadi kalau Bapak perhatikan, kenapa kalau sekarang tiang listrik, kalau sekarang bukan lagi besi, dulu kan besi ya. Ini Pak, karena biayanya lebih mahal. Karena yang pertama adalah polusi listrik Pak. Apalagi di bagian bawah, kalau sudah kena sama tanah, itu akan terjadinya perubahan iklim. Oke, yang keempat, Pak Ahmad, baca Pak. Maksudnya erosi adalah proses hilangnya material secara progresif dari permukaan yang diakibatkan oleh material padat yang berkembang di dalam bidang yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Erosi terjadi di dalam proses terjadi dan kawasan erosi dapat dengan cepat terjadi. Nah, jadi kalau saat Bapak ini melakukan pengisian oli, pastikan Pak ya, yang di konsol itu bersih ya, karena itu Pak bisa material itu masuk ke dalam fluida Pak ya, mengakibatkan tantangan tersebut bagi kapal tersebut. Tantangan tersebut bagi tantangan dan pengalaman erosi. Erosi terjadi di dalam semua sistem ini Pak, di semua ya. Bukan hanya di mana sih Pak, sedikit. Jadi pastikan ya, pastikan tidak ada partikel yang di dalam es itu kosong pada saat pengisian oksigen. Pak, contohnya Pak, pembuatan barat. Kalau yang ini karena kelamaan Pak, kelamaan disimpan tempat terbuka ini polusi. Oke. Nomor 5, Pak Agung, boleh Pak sampai kesini Pak. Nomor 5, navigation adalah proses kerusakan permukaan dan hilangnya material permukaan akibat terbentuknya gelembung udara atau gelembung uap air di dalam air mineral di cairan. Ketika gelembung ini masuk di area tekanan tinggi, mereka meledak yang menghasilkan tekanan cairan dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika pek yang sangat kecil dan akan semakin banyak sampai sekian meter terjadi menghasilkan lubang-lubang kecil. Faktor-faktor yang menyebabkan gelembung udara, yang pertama, ketika cairan mencapai titik didihnya. Yang kedua, ketika cairan bergerak terlalu cepat melewati suatu celah dalam hukum Bernoulli. Yang ketiga, ketika komponen bergerak pada daerah-daerah yang bertekanan rendah atau bertekanan limit. Yang keempat, ketika tekanan sistem statis dalam umum radiator rusak operasi pada daerah yang tinggi. Yang kelima, ketika terjadi tekanan pada bagian inlet sehingga menimbulkan fluid pump cavitation. Yang keenam, ketika bocor pada suction line memicu timbulnya gelembung udara. Dan yang ketujuh, ketika level fluida menyebabkan fluid aeration.
Oke. Pak Aprino pernah kata buka sindiket kan? Begitu. Pernah nggak Pak lihat sindiket bagian bawah itu yang kontak ke jenis yang bagian? Pernah kan? Pernah kan? Yang tempatnya alam itu? Ada nggak? Pernah. Memperhatikan surface-nya sindiket. Itu ada nggak? Kayak bolong-bolong atau Yang saya lihat itu biasa saya lihat itu di bagian luar bidang jadi nggak ya? bisa kan di situ ada aplikasi Ya, aplikasi. bisa kalau kejadian itu bisa sampai air ke dalam Ya. di dalam sumber ya. Jadi salah satunya Pak di ini Pak ya, di ini kan kalau misalnya teknologi hari itu kan harus dibikin dulu ya, nilai sistemnya, view sistemnya, musiknya Pak ya, udara Pak ya. Akibat terbentuknya gelembung udara di dalam aliran tidak cairan. Jadi sama pada seperti kita mau menambah minyak rem ya, mobil kan di dulu kan. Fungsinya apa ini Pak? Untuk mencegah terjadinya komplikasi proses kerusakan permukaan Pak pada suatu benda tersebut. Jadi Bapak harus ingat dulu nih kayak fluid air sirkulasi, ya kan? Proses di mana udara diambilkannya dicampur atau dilarutkan di dalam daerah hidrolik. Oke, yang keenam Pak Tio, tadi Pak. Yang keenam, Transportik terjadi saat permukaan saling menekan atau bergeser terhadap bagian yang lain, menghasilkan tekanan yang tinggi, pergerakan permukaan, dan sifat panik di salah satu permukaan atau kedua permukaan. Tekanan ini terjadi ketika satu hubungan terlalu besar, dua lausan permukaan secara misalnya pemasangan yang tidak benar, tekanan hubungan terkonsentrasi. Tiga, kualitas atau kuantitas pelumas tidak tepat disebabkan tidak cukup pelumasan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan konsentrasi Pak ini Pak, dia sudah ditekan bergeser lagi. Jadi bisa terjadi dan bisa menyebabkan retak Pak, retak hati di salah satu permukaan Pak, kalau dia nggak kuat menahan beban. Atau mungkin pada saat proses assembly mereka salah masang bisa jadi pada saat dia mungkin kayak berikut dia tidak terlalu menekan harus menekan akibatnya selama ketemukan akan mereka ini kayak begini ya, kalau orang pemasuk bilang apa Pak? Konten itu konten nah ini yang disebutkan dengan Pak Eko ya, karena uangnya periuk ya, terlalu kurang atau mungkin terlalu banyak Pak, bisa jadi Pak. Kalau dia terlalu banyak, tekanannya mungkin banyak juga. Gearnya juga sama Pak. Gearnya diferensial Pak. Ini pun juga sama Pak. Gearnya diferensial tapi sudah hancur. Ini besar. Oke, nomor 71 dulu. Nah, berarti Pak. Drifting adalah proses kausan yang terjadi pada area kontak antara dua komponen yang diberi beban atau saling mengikat dengan ketat mengalami pergerakan atau putaran sehingga membuat masing-masing komponen saling menekan, mengakibatkan benturan-benturan kecil di permukaan. Pergerakan yang berlanjut menyebabkan potongan-potongan kecil terlepas dari masing-masing permukaan. Tumpukan potongan kecil tersebut menyebabkan clearance dan bisa menyebabkan feedback pada area tersebut yang disebut drifting motion.
Jadi ini yang saya coba oleh kuliah kemarin di diferensial itu kan posisi Asia. Cuma ada side gear, triple gear, feeder. Jadi dia tuh pertama tuh printing karena sudah diikuti pokoknya dua benda yang saling mengikat. Jadi printing itu berdekat. Saking dia berdekat, lama-lama motor tenggelam. Maksudnya kendor, akibatnya kan lubang posisi yang ada bautnya ini lebar areanya. Ada ya posisinya, posisi diferensial ini kan tempatnya bearing ya. Ini pun sudah sama. Jadi ini lengkap ya, posisi ini lengkap ya. Ini baut, ini baut Pak. Jadi printing itu banyak faktor Pak. Salah satunya bisa disebabkan oleh getaran Pak. Jadi ini baut, ini latih Pak. Jadi sering di sini Pak itu printing Pak yang nempel ini, printing bahkan crack halus. Jadi saya ngambil spesimen ada 7 mesin saya, spesimen 7 saya ukur semua mesin asli diferensial itu untuk ya ukur tingginya. Karena pas saya center Pak, sebelum saya mau batu saya center Pak dan kira akhirnya saya angkat isunya itu akhirnya diinput sama orang Caterpillar. Akhirnya sekarang sudah nggak pakai lagi Caterpillar, sekarang pakai bongkaran apa? Nah, jadi bisa menjadi dengan catatan posisinya disalin dimensinya ini tempat bowling. Kalau saya begini jadi di sini. Dan sekarang jarang lagi sudah isunya itu. Kita sebut posisi diferensial ya. Apa ya sekarang kalau review dengan grup 110 ton ya. Nah ini Pak, ini saya masuk ini Pak. Ini biasanya untuk nah di sini terus sering crack Pak, crack halus. Cracknya bukan di bagian luar malah Pak, bahkan di bagian dalam sini.